Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Dengan menundukkan hati segenap wujud di hadapan Allah Ta'ala, Sang Pemilik ilmu, Sang Pemilik kehidupan, Sang Penulis takdir-takdir, ya, yang kita masih pontang-panting membacanya, yang kita masih terseret-seret dalam menjalaninya, yang kita masih banyak kebingungan untuk menapakinya, adalah sebuah tanda bahwa kita hanya ciptaannya yang tak berdaya, yang sering lupa bahwa kita dalam sebuah kebutuhan yang mutlak pada Allah Ta'ala dari saat ke saat. Kadang ketika kehidupan dimudahkan, seolah-olah mudah gitu ya, semua bisa diatur, semua dalam kendali kita, semua agenda cek berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita lupa bahwa itu semua semata-mata Allah izinkan terjadi buat kita, bukan karena kita pandai dalam menyusun agenda, bukan karena kita organisator ulung, bukan karena ini itu, tapi sebenarnya hakikatnya adalah karena Dia mengizinkan itu terjadi. Maka sebaliknya, ketika sesuatu itu tidak terjadi, biasanya respon kita mencari kambing hitam, horizontal lagi gitu, gara-gara ini, gara-gara itu. Memang benar, pada alam sebab akibat ini, gara-gara ada orang yang menjadi, atau makhluknya yang menjadi wasilah, sarana hal itu terjadi. Tapi dalam kacamata tauhid, dalam keimanan kita, kan makhluk itu tidak akan bergerak tanpa Dia izinkan. Siapa yang memberi energi? Siapa yang memberi ilham? Siapa yang memberi semua kesempatan dan lain sebagainya? Kalau bukan Sang Rabb Alamin. Nah, makanya suluk mengajak kita untuk membiasakan melihat di segala sesuatu itu ada Allahnya. Biiznillah. Oh, Allah tidak berkenan ya, makanya nggak jadi. Gitu. Memang gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara itu. Ya, ada aja yang memang lewat dunia lah. Nah, lewat mana lagi ya kan? Tiba-tiba gagal, cancel, bangkrut, tutup, atau bahkan ditipu gitu ya. Ada aja gitu, sesuatu yang di luar skema kita, sesuatu yang di luar pertimbangan kita, sesuatu yang tidak kita sukai, atau sesuatu yang kita sukai berhasil, ya kan, rezeki nomplok, apapun itulah. Nah, kita lupa gitu, Dia yang prima causa, ya, sang penyebab semua itu terjadi, itu sering dilupakan. Bayangkan betapa kesepiannya Allah ya, yang paling dekat dengan kita, bahkan katanya lebih dekat dari urat nadi. Tapi begitu yang terjadi, selalu di bypass. Jarang yang kemudian melihat itu datang darinya. Oleh karenanya kepada seorang nabi, saya lupa Daud atau Musa, di antara dua itulah, bertanya, kalau tidak salah Daud atau Musa ya, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu, gitu kan? Mestinya kita nanya tuh, karena nggak bisa asumsi, wah aku akan bersyukur padamu dengan bersujud 100 tahun. Mending kalau dapat 100 tahun usianya. Tapi bagaimana cara kita bersyukur itu unik setiap orang. Karena berbeda-beda dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik bahkan. Sebab Allah Ta'ala mengkondisikan setiap orang berbeda-beda. Hari ini kebersyukurannya bisa ngaji, iya, ngantar anak, iya, masak. Besok beda lagi. Tiba-tiba datang siapa kayak, jadi meeting seharian kayak misalkan ya, ngantar saudara yang sakit, jadinya di rumah sakit seharian, tapi itu jalan bersyukur. Nah, jalan kebersyukuran itu yang kita minta setiap sholat. Ihdinas syiratal mustaqim. Jadi sekian banyak
kemungkinan dalam kehidupan. Bangun aja kita udah milih ya, itu kemungkinan langsung bangun atau nunggu 5 menit, tidur lagi misalkan ya, mau ke kantor, mau lewat jalur A atau B, mau makan apa, itu semua ada konsekuensinya masing-masing. Mau sholat di masjid atau enggak gitu kan, ada tawaran nih buka bersama, dipenuhi atau enggak, itu semua ada konsekuensinya masing-masing. Di mana yang harus aku pilih, di situ yang paling Allah kehendaki. Itu fungsi amal soleh. Amal yang paling Allah kehendaki di saat itu. Respon yang paling Allah ingin kita lakukan pada saat itu. Mungkin wujudnya bukan dengan secara fisik. Yang Allah ingin respon kita lakukan adalah diam. Bisa jadi begitu. Nggak usah balas atau tunggu. Itu kan pasif, dalam arti seperti tidak bergerak, tapi itu yang Allah kehendaki. Qurannya sudah bersabarlah dalam menanti keputusan, ketetapanku, katanya gitu. Sabar itu kadang-kadang ya no action state gitu, nggak usah ngapa-ngapain, bukan berarti skeptical dan pasif ya, tapi dalam menantinya itu penuh harap, penuh zikir pada Allah Ta'ala. Itu fungsi amal soleh. Oleh karenanya yang ada di surat Al-Mustaqim setidaknya golongan as-solihin menurut surat An-Nisa ayat 69. Itu ahlul nikmah. Kan siratul mustaqim itu adalah siratul ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Empat golongan ahlul nikmah Allah Ta'ala jabarkan di surat An-Nisa 69. Nah, terkait dengan ingin mengetahui jalan yang kebenaran, kebetulan hari ini refleksi kita karena hari ini 17 Ramadan, in remembrance ya, dalam mengingat perang Badar yang terjadi sekian abad lalu. Kita lagi di tengah perang juga nih ya, oh, muslimin. Um, kita doakan semoga yang benar ya, kebiasaannya yang benar akan itu mah tidak akan terkalahkan, yang hak akan selamat, akan, karena siapa yang bisa mengalahkan Allah, dia al hak gitu ya. Tapi apa relevansinya buat kita? Jadi perang Badar itu sebuah momen di dalam sejarah umat Islam yang merupakan titik balik dari banyak hal ya. Secara statistik pasukan muslim cuma 313 berbanding ribuan, lebih dari 1.000, ada yang bilang 900-an gitu ya, tapi 3 kali lipat. Istilahnya, bayangkan di medan perang waktu itu hand to hand battle, jadi kita pegang pedang, pedangnya itu berat banget, harus berhadapan langsung, meleng dikit kepala hilang, karena sabetan pedangnya tuh wow, ke tangan langsung buntung itu, jadi nggak bisa, harus fokus terus. Tapi bayangkan satu lawan 3 orang, what are the chance gitu, dikeroyok kan sebenarnya, tapi menang. Itu banyak dikisahkan ada pertolongan malaikat yang turun, sampai sahabat lagi perang gini tiba-tiba musuh jatuh sendiri gitu lah, siapa yang mukul, padahal nggak ada, nah itu malaikat turun, menang. Refleksi buat kita di hari ini 17 Ramadan, akan banyak hal, dan kita sudah sejauh ini sudah mengalami ya, things in life yang kayaknya impossible gitu, bisa nggak ya gitu, kita sampai bertanya-tanya, saking saking itu dalam pikiran kita itu, gimana caranya gitu kan, nggak kebayang cara mencapainya, cara ke sana nggak kebayang. Menurut kita impossible, menurut Allah karena itu ada faktor-faktor invincible, ada faktor-faktor gaib, ada alam malakut ya, malaikatnya yang siap itu digerakkan oleh Allah, hal-hal yang di luar jangkauan kita, maka harus takwa kuncinya. Salah satu ciri orang takwa dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, the invincible, nggak kelihatan, nggak kebaca,
Nggak kebayang dari mana datangnya. Tapi iman tuh ya membawa ketenangan di hati. Itu ciri orang beriman. Hatinya nggak beriak. Kalau dibilang alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan bukan berserah diri kepada yang gaib, tapi beriman. Itu dia tenang menghadapi ketidakpastian kehidupan, ketidaktahuan mesti nyantai, bukan nyantai ya, tenang karena tahu Allah yang megang. Karena dia sudah transaksi sama Allah Ta'ala. Karena dia tawakalnya Allah. Tawakal Allah. Dan dia tahu Allah itu zat yang tidak pernah mengecewakan dia yang menyandarkan diri kepadanya. Allah itu zat yang kalau kita berjalan selangkah, dia lari sedepak gitu. Nggak ada bandingannya antara sholat yang kering, yang kurang khusyuk, ya, bacaan Quran oke, ya, tapi the depth of the readings, ya, dia tahu kualitas kita sebenarnya, dia tahu kualitas ubudiyah kita, tapi pembalasannya itu, nah itu karakteristik Allah, itu sifatnya, dia selalu memberikan yang terbaik, kita yang ngasih abal-abal tuh, tapi kan dia Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Nah, this is the moment of truth, sahabat-sahabat. Ramadan ini, gunakan momentum ini to get the clarity of your life. Hal-hal yang kita masih ragu, posisi saya di mana, aku tuh siapa, tugas saya apa, hal-hal yang masih kita pertanyakan tentang masa lampau kita yang kita masih bergulat untuk menerima itu sebagai bagian dari diri kita. Orang bilang trauma, ya kan? Itu kan belum menjadi bagian yang integral, penggal itu, sehingga masih duduknya tuh masih nggak enak gitu. Itu diminta sama Allah Ta'ala supaya kita memahami, begitu paham berubah itu konstelasinya, ajaib, and it's so healing. That's the path of healing, the understanding. Jadi ilmu-ilmu yang hak, ya, ilmu-ilmu yang membawa kepada kebenaran, to see things as it is, bukan karena persepsi kita macam-macam dan orang sekitar bilang, tapi to see things as it is, itu tidak mudah karena itu hak, terus menyentuh hak adanya, kejadiannya apa adanya, tanpa diimbuhi oleh emosi ini itu atau drama ini itu. Karena trauma itu bukan what's happening to you, but how you respond to that. So it's never about the situation, but how you respond to it. Karena ada orang yang mengalami sebuah, kita ambil Nabi Ismail alaihissalam, ya, sejak bayi ditinggalkan oleh bapaknya, pleng, balik lagi remaja, apa disuruh mau disembelih. Kalau kita sekarang gimana nggak trauma anak itu, tapi kan he grow up very well gitu ya. Nah itu, jadi ada waham-waham dalam masyarakat yang kita udah terlalu demikian lengket dengan itu sehingga membelenggu kita. Waham-waham itu yang bilang kepada diri kita kayaknya nggak mungkin deh gitu. Padahal tiap hari kita sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa. Tapi dihadapkan dengan kejadian seperti itu, kenyataan di keseharian, kita kecil hati. Kan iman kita pudar menghadapi hal-hal yang seolah-olah sulit itu. Seolah-olah. Buat Allah, nggak ada yang sulit. Lawang, dia yang menciptakan semuanya. Kejadian itu pun dia dalam skemanya. Jadi refleksi hari ini, Perang Badar. Believe the impossible. Apapun ya, kondisi kita masing-masing, mari kita berefleksi. Kehidupan kita masing-masing. Ya, tentang masa depan yang belum pasti, tentang anak-anak yang kita takutkan masa depannya, yang nggak perlu sebenarnya, karena kalau kita sudah dicerahkan sama Allah, bukan berarti tidak tidak merancang ya, bukan berarti tidak berikhtiar, silakan semampunya, tapi tidak ngoyo dan juga nggak panik.
Jadi hati yang bisa mengukur itu semua. Nah, perang Badar itu perang antara hak dan batil. Rasulullah SAW itu kan udah last minute banget. Beliau tuh sangat, aduh, mencegah. Kalau bisa nggak sampai perang lah gitu kan. Sangat pengasih karena tahu bakal jatuh korban itu di kedua belah pihak. Kan doanya begitu ya Rob. Ini Quraisy karena Quraisy saat itu sangat penuh dengan kesombongan ya. Wow. Nah, doa Rasulullah kalau sampai kami binasa, tidak ada lagi yang menyembahmu. Coba. Jadi buat orang Muslim itu ya, perang tuh bukan buat negaranya, bukan enggak. Kalau buat menyembah Allah, siapa lagi yang mengagungkanmu, yang azan, yang sholat, kematian nggak dipikirin. Kalau perang melawan orang seperti ini udah kalah dari awal, mereka tidak takut mati. Sementara musuhnya takut banget mati. Kematian tuh bahkan ditunggu-tunggu kematian syahid buat yang paham gitu. Nggak takut. Karena tahu kematian is not the end of everything. Bahkan sampai, kita buka ya. Hmm, kok pas bukanya. Quran surat Al-Hajj. Kan disimpannya di surat Al-Hajj tentang haji. Nanti terkait Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha kok hari raya haji. Surat 22 ayat 58. Silakan yang punya Quran buka surat ke-22 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fi sabilillah. Orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Summa qutilu gitu. Kemudian terbunuh au matu atau mati. Tapi lagi jalan di sabilillah. Sungguh akan dianugerahi oleh Allah rezeki yang baik, namanya rizqan hasanah. Dan sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah sebaik-baik Tuhan yang sangat bisa diandalkan, yang perhitungannya tuh adil banget, gitu. Yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah mencederai dan nipu, gitu, nggak mungkin sifat-sifat itu. Jadi sabilillah di sini sebutkan sabil, ya, jalan. Ini kan kalau bilang jalan itu satu nuansa dengan siroth, sirotol mustaqim. Jadi namanya jalan itu harus dilalui. Kita tidak bangun rumah di jalan, benar nggak? Sirat jembatan gitu, kata Nabi Isa nggak ada orang yang bangun rumah di jembatan. Jembatan itu cuma buat lewat. Dunia adalah jembatan ke alam sana. Rumah yang kita tempati sekarang tuh cuma buat istirahat raga, jadi nggak perlu kecil hati kalau masih ngontrak. Biasa aja, toh sama-sama ditempatin, cuma bedanya satu ada di sertifikat, satu enggak gitu. Kemudian waham kita bilang ya tapi kan itu jadi aset. Tapi kan itu jadi tabungan masa depan. Nah itu waham, seolah-olah Allah nggak punya kuasa gitu masih di depan. Emang harus disil gitu, harus dimiliki. Emang kita siapa? Yang dimiliki juga bisa hilang gitu ya. Nah itu waham-waham yang membuat orang terbatas gitu dalam kehidupan. Saya kenal orang ibu-ibu ini dia punya apartemen lusinan kali di Belanda ya. Satu di Amsterdam, satu di Rotterdam. Pusing teman-teman akhir hidupnya. Pusing ngurusnya, usia udah 83 tahun. Pajak sana sini, anaknya nggak mau ada yang ngurus. Males juga dikejar-kejar pajak katanya. Nyewain ke orang pusing ngurusin si tetek bengek. Eh, Padahal dia seumur hidup tuh ngumpulin duit buat investasi di properti. Emang berhasil. Lusinan loh, bukan satu dua. Tapi kok jadi pusing? Itu dalam testimoninya ya. Nah, itu jadi ayat buat kita. Sesuatu yang kita anggap akan secure my future. Duh, hati-hati tuh. Karena kita udah hati nyendernya ke hal itu. Hati-hati bisa mencederai tawakal dan tauhid kita. Kalau bisa ambil asuransi silahkan, tapi tidak bersender ke asuransi. Bisa nabung monggo, bisa invest ini itu silahkan dalam jangkauan
Kulo nuwun dulu sama Allah Ta'ala. Tapi hati nggak berharap pada itu. Kemarin waktu tsunami di Aceh itu kan ada yang gila ketika ya udah ini aja hilang ingatnya. Dia mengandalkan sekali sertifikat di bank yang dia simpan. Bank-banknya sama berangkasnya hilang karena tsunami. Sekejap begitu saja. So there is no proof or whatsoever. Hmm. Banyak tsunami kehidupan yang bisa hati-hati ya. Dalam Quran itu surat um, Al-Kahfi kalau tidak salah. Jadi ada orang yang punya kebun banyak. Kebunnya kebun anggur. Udah mau panen. Itu buah-buahannya udah Terus dia melihat tetangganya atau temannya kebunnya sedikit. Ada timbul rasa ujub, bangga diri di hatinya. Hmm, aku dong lebih sukses. Nggak ada yang tahu tuh. Itu itu hati itu hanya Allah yang tahu. Tapi kemudian ditulis di Al-Quran. Tidak disebutkan namanya siapa. Dan saya juga tidak tahu sejarah menyebutkan. Tapi itu orang sampai ditulis di Quran. Ininya, desir yang ada di hatinya gitu. Besok aku pasti panen. Istilah kita, oh besok tanda tangan MOU. Besok ditransfer Bu, 2 miliar siap. Besok tanda tangan, apapun lah kebun-kebun kita zaman sekarang beda wujudnya. Dulu kebun secara fisik misalkan. Ada yang pokoknya besok siap tanda tangan MOU bla bla bla. Besok bangun angin kencang dan panas menyapu itu semua, kering semua, panen gagal total. Tidak hanya itu hancur semua propertinya. Allah Maha Kuasa. Mana kata Allah gitu kan? Seolah-olah yang kamu andal-andalkan dan sampai sambil melupakan aku. Hilang, apa nggak nangis? Lewat macam-macam. Gampang aja buat Allah. Tetangga ibu saya sih. Pensiunan. Jadi uang pensiunnya tuh langsung diberikan gitu ya. Sekian ratus juta, hampir 1 M. Udah digadang-gadang tuh. Wah ini secure my future. Buat dana pensiun. Sekian ratus juta buat bikin ini. Ya, jualan. Apa yang terjadi? Kejadian tuh ayat itu. Ditipu orang dong. Hilang itu. Uang pensiun ratusan juta. Untung dia kuat tuh. Jadi skema pensiun yang dia bangun hilang. Untung orangnya sering ke masjid, ya sering. Jadi innalillahi nggak gila. Dan baik-baik aja sampai sekarang itu kejadian berapa? 7 tahun lalu. Kemudian gara-gara uang pensiunnya hilang, nggak bisa makan gitu, nggak dengar begitu. Baik-baik aja tuh. Main jualan jualan apa sih? Rempeyek gitu apa untuk ini. Tapi fine. Kita banyak dipertakuti kan dengan oh kalau nggak punya ini gimana gimana kayak Allah nggak berdaya gitu loh ya kan lucu gitu sementara tiap hari Allahu Akbar padahal kalau nanti sholat id juga gitu Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar jadi terus Allahu Akbar diagungkan tapi pelaksanaan keseharian itu ini. So kajian suluk online is about that. Sedikit ya kita cobalah kontemplasi. Jangan-jangan kita meremehkan Allah dengan meragukan janjinya. Padahal dia sebaik-baik pemberi rezeki. Qurannya jelas, ya jadi satu ayat, tapi teteskan dalam-dalam, punjamkan dalam-dalam sebaik-baik pemberi rezeki. Oh, berarti bukan perusahaanku, berarti bukan pasanganku, berarti bukan bisnisku. Itu tuh perantara semua. Ya, nah, dulu kaum muslimin harus membayar dengan nyawanya untuk pengejawantahan perang antara yang hak dengan yang batil. Al-Haq itu kalau baca Futuhat
Makiyah Ibnu Arabi itu tema sentral dalam konsep metafisik Ibnu Arabi. Al-Haq itu, jadi segala sesuatu itu kan asma Allah. Jadi segala, dan dia ada di mana-mana sebenarnya. Segala semua kejadian yang wujud di muka bumi karena ma khalaqta hadza batila, tidak ada ya, nggak mungkin, itu tuh nggak mungkin banget, it doesn't make sense. Nggak mungkin Allah yang maha ilmu, yang maha maha perancang, ya, kemudian mewujudkan sesuatu yang batil, yang nggak ada haknya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya para empat sahabat Rasulullah itu kan ekspresinya beda-beda. Ali, Abu Bakar, Umar, ya, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, ketika berkaitan dengan al-haq, ada yang mengatakan aku melihat segala sesuatu itu ada al-haq dalamnya langsung. Oh, kalau aku melihatnya, yang lain bilang melihat al-haq dulu baru lihat jawaban tahanir. Oh, kalau aku lihat fenomenanya dulu baru aku belajar al-haq. Tapi apapun itu ada al-haq. Hak. Sekarang gimana kita melihat hak di fenomena 150-an lebih anak-anak perempuan yang dibom sekolahnya? Hak kebenarannya di mana? Timbangan keadilannya di mana? Saudara-saudara kita yang dizalimi di Gaza, rumahnya hancur-hancuran, dan masyarakat dunia bungkam sampai saat ini juga. Seolah-olah tuh kayak nggak berkutik gitu kan, gemes tuh kita ya, doa gitu. Haknya di mana? Sekarang kita berefleksi kepada kehidupan diri kita pribadi. Di hal-hal yang kita masih kesel, udah terjadi di masa lalu ya. Tapi setiap mengingat itu masih kesel. Dan mungkin belum memaafkan, masih marah. Begitu Allah Ta'ala mengajarkan haknya, itu tuh dia seperti elixir of remedy ya. Dia seperti cahaya yang memancar di kegelapan relung-relung hati. Terus tiba-tiba nyes gitu, tiba-tiba jadi nerima. Aku terima kejadian itu sebagai bagian dari hidupku. Bahkan gradasinya bertingkat, kemudian semakin bertambah pengetahuan itu, dia akan makin, aku paham kenapa aku harus melampaui itu. Sampai kemudian kepada sebuah kesadaran, ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, nggak ada yang batil. Haknya kemudian terlihat. Ini dalam surat Ali Imran, itu karakteristik ulil albab. Surat Ali Imran. Ayat yang membuat Rasulullah SAW menangis. Gimana umatku bisa paham ini? Tidak mudah. Melihat al-haq itu dibalasnya dengan perang badar. Perang badar dalam diri kita utamanya. Dan itu terjadi continuously, from time to time. Bakal ada ujian besar. Dalam Al-Quran dikatakan seorang itu diuji setidaknya 2 kali setahun. Anda coba lihat ayatnya. Ada ujian besar, mungkin 6 bulanan, ya. Itu wajib kalau orang beriman tuh diuji untuk melihat kualitas imannya. Karena kalau gini ya, emas itu kan diuji kalau dibakar, ya, atau dimasukkan kimia. Kalau kualitas hak dia akan stay, dan kita perlu untuk melihat itu. Jangan-jangan pengetahuan kita tuh pengetahuan wahamiyah diuji. Jangan-jangan sabar saya sabar waham, bukan hak, bukan sabar yang benar, teruji ketika mengalami sesuatu. Jadi jangan takut ujian. Ya. Terakhir sebelum kita sharing session, untuk melihat hak itu ya, entitas yang dibutuhkan adalah qalb. Karena menurut Ibnu Arabi mengatakan al-haq itu dia sesuatu yang berbulak-balik. Jadi dia akan ada di mana-mana. Karena dia ada di mana, dia oscillating between the transcendence and immanence katanya gitu. Jadi dia akan berbulak-balik, dan yang salah satunya komponen dalam diri kita yang bisa berbulak-balik itu qalb. Maka disebut qalb, kulubun, dia berbulak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalb ala dinik. Dia berbulak-balik antara jabarut, mulk. Karena ngejar hak. Dia tahu hak itu di mana-mana. Dia oscillating gitu. Oscillating.
Oscillating itu ya, it's a sign of life. Makanya hidup dari ruh sih saya. Ruh sama nafsu satu satu nuansa tuh. Ruh tuh angin, nafsu dari nafas. Nah ini terkait dengan hikmah. Nabi Syeds alaihissalam itu hikmah nafsiyah, hikmah nafas. Jadi sesuatu yang oscillating. Nafas tuh nggak cuma ekspirasi, tapi ada inspirasi. Nanti terkait dengan detak jantung. Jantung akan kontraksi, dilatasi, it's oscillating. Ya kalau kita lihat EKG gitu ya, dia akan oscillating kan. Nah, itulah pergantian siang dan malam, itulah kehidupan. Ya, jadi jangan gagap gitu, jangan begitu menghadapi kemarin senang sekarang kok stagnan. Biasa, that's oscillating. Biasa aja menghadapinya. Kemarin ramai sekarang sepi, itu sehat. Ya, kemarin sehat sekarang sakit, nggak apa-apa, itu bagian dari kehidupan, bagian dari siang dan malam yang dipergantikan. Perkuat kolb supaya dalam kondisi apapun kita selalu melihat ini dari Allah. Illa bizikrillah tatmainul qulub. Sekali kita zikir nyambung sama Allah Ta'ala, hati tentram, jadi bisa nerima, jadi bisa menapakinya dengan sukacita. Insya Allah. So that's pengantar untuk hari ini. What is your contemplation? Ya, yeah, what is your reflection to it? Ini sudah 17 Ramadan nih sejauh ini. Silahkan sahabat-sahabat. Saya undang sahabat-sahabat untuk berbagi pengalaman, kontemplasi, ya, atau respon untuk materi kita hari ini. Nah, Dian perkuat kolb dengan selemanya dia. Kolb itu dia makannya hak, ya, selalu mengingat dia. Zikrullah itu tidak hanya sekedar subhanallah, oke, bagus, tapi sekedar kita, oh ya Allah, aku capek nih hari ini, gitu, diskusi dialog gitu, banyak-banyak munajat, itu kita lagi mencoba connect dengan Allah Ta'ala, dan dia mendengar, sama-sama dia mendengar dimanapun kita berada. Asiknya tuh nggak perlu pakai wifi gitu loh, ya, nggak perlu pakai, aduh koneksinya ada nggak, di mana-mana connect terus kalau kita mau, gitu. Nggak perlu cari hotspot yuk buat mengingat Allah. nggak nggak perlu begitu, di mana-mana ini bumi Allah, ya, dimanapun kita ditempatkan, itu adalah, kalau Ibnu Arabi ya, tiap hari itu kita dalam sebuah ciptaan yang perfect. Nah kalau kita udah terbiasa seperti itu, perfect, karena segala menyatu dengan yang kamil, ya, lama-lama jadi insan kamil. Insan kamil tuh yang sudah menyatu antara ruh, jiwa, jasadnya, udah integral. Karena biasa mengintegralkan diri dengan dia. Itulah syuhada seminimalnya jenjangnya. Kalau dalam konstelasi surat An-Nisa 69. Sidikin tentu di atas syuhada. Ya, tapi insan kamil nih, kalau mau jadi khalifah Allah, ya itulah insan kamil. Ibn Arabi dalam fususikan, tidak ada insan khalifah, ya, kecuali insan kamil, bagi insan kamil. Padahal kita disuruh untuk menjadi khalifah fil ard. Jadi secara tidak apa namanya, tidak langsung mesti jadi insan kamil, orang yang menyatu semua komponen yang Allah berikan dalam dirinya. Tapi itu kita mencoba dari hari ke hari, dari apapun yang dia hadirkan, itu kita lihat sebagai sebuah kesatuan utuh, supaya nggak pecah. Jadi sebenarnya tidak ada istilah, misalkan ya, stay at home mother working, nggak perlu digitu-gitu, nggak usah di kotak-kotakan. Yang namanya ibu tuh akan jadi ibu walaupun dia di kantor atau enggak, bener nggak? Nah, walaupun dia lagi tidak memegang anaknya, nggak akan putus kasih sayangnya. Ya, jadi nggak perlu, ya apa yang dimudahkan jalani aja gitu. Tapi kan itu waham, dogma, ya, prejudice, ya, jadi prasangka orang-orang masyarakat, wah kamu kok gini. Kalau Allah, makanya kita mah konsulnya sama Allah aja. Kalau Allah sedang ngangguk, ya, transaksinya berdua saja sama Allah Ta'ala. Yang lain mau komen apa, monggo. Yang penting kita di syariat, Quran, Sunnah, jalani. Makanya ada dua macam petunjuk, sahabat-sahabat. Petunjuk umum dan petunjuk khusus. Petunjuk umum itu everybody can access. Semua bisa baca, ada di Quran dan Sunnah. Itu koridor. Kita nggak bisa keluar dari itu. Jangan, karena Siratal Mustaqim pasti ada di dalam situ. Tapi ada jalan-jalan kecil namanya, ya,
itu jalan kecil-kecil itu yang suluk itu disuluk ya. Ada petunjuk khusus yang kadang-kadang diajarkan lewat hati masing-masing ya, atau lewat datangnya dari orang lain tapi yang bisa membaca hati. Jadi ikro jadi kok. Oh, jadi itu terkait dengan hal-hal yang pribadi ya, yang tidak ada seorang pun bisa bisa memahami the wholeness ya dari situasi yang kita hadapi masing-masing. Walau alam. Silakan langsung di unmute, sahabat-sahabat, silakan. What is your contemplation so far? Ya, apa perenungannya? Ya, silakan. Atau uh, materi hari ini ada yang kena nggak gitu? Bagian apa yang oh ya, or related to one of your life's event, misalkan oh ya aku pernah gini tuh dulu. Nah, mari kita belajar saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi sedekah nih, berbagi ya, siapa tahu apa namanya bisa membantu gitu biasanya. Kalau dari pengalaman hidup tuh bunyinya beda gitu, karena ya sahabat-sahabat mengalami langsung dan menjadi saksi di titik itu ya. Tidak ada orang yang tahu. But please share kalau ada hal yang bisa ya Mbak Dian. Iya, ini, aduh, alhamdulillah banget ya. Ini tolong nanti diupload ya, Teh. Ini bagus Insya banget. Allah. Eh, Sebenarnya ngalamin banget apa yang Teh Tessa tadi sampein gitu. Jadi waktu itu saya habis melahirkan anak ketiga itu tahun 2019, 2020 itu COVID. Ya. Kebetulan di Jakarta. Jadi 3 tahun terjebak tanda kutip ya di Jakarta gitu Hmm. karena COVID. Terus tahun apa ya, sekitar tahun 2021. Nah, setelah kelahiran anak ketiga itu, jadi gini, karena saya sama suami ini kan beda umurnya jauh gitu ya. Jadi banyak banget, saya tuh banyak banget dapat kayak nasehat, atau saya bilang saya dipush gitu untuk bekerja gitu. Jadi memang dari awal menikah saya udah ngomong ke suami saya emang untuk saya pengennya di rumah karena saya besar dari ibu yang bekerja. Jadi saya punya alasan sendiri gitu kenapa saya pengen di rumah, dan ketika suami saya bilang kita homeschooling, oke, saya dengan sangat senang hati, oke, Oh, hilang nih Mbak Dian. Is it me freezing atau bentar, mungkin koneksinya. Ini Mbak Dian yang hilang atau saya yang hilang? Hmm. Oke, sambil menunggu. Oke, Mbak, ya, oke. Mbak Dian hilang, hilang. Ya, Mbak Dian, silakan. Reconnect. iya nih Sempat maaf, hilang. agak Nggak ajaib apa-apa. ini. Oh, Biiznillah. Iya. Semua Ya nggak nggak apa-apa. apa-apa. Nikmati ya. Iya, Terus, terus habis gitu, nah udah, cuman ya pokoknya selama hampir 10 tahun lebih pernikahan itu nggak pernah ada yang tidak menasehati untuk saya bekerja gitu. Karena hmm, karena kamu nggak tahu umur suamimu sampai kapan. hmm, Karena beda umur yang jauh gitu. Dan biasanya saya juga menjawab, tapi kan saya bisa mati duluan. hmm, Nggak tahu kenapa hati kecil saya selalu bilang, ya Allah, masa Allah segitunya sih ninggalin gue gitu, kayak gitu, hmm, nggak hmm, mungkin hmm, gitu. Sampai suatu ketika tahun pulang dari Jakarta itu sekitar tahun 2022 2021, saya lupa, 2022 2021 suami saya sakit. hmm. Suami saya sakit selama 2 bulan dan saya nggak cerita ke siapapun. Emang Oh, kayak kayak begitu ya, kayak ngapain ya cerita gitu. Maksudnya masih ya, muda ya, ya. single gitu. Hmm, Sebenarnya by that time income itu nol. hmm, Tapi by Allah itu yang orang kadang ini gitu. Tiba-tiba saya dapat info, oh ya saya suka bikin roti teh. Tiba-tiba saya bikin roti. Karena anak-anak saya suka roti, suami saya suka roti, saya bikin roti gitu. Dan saya sangat enjoy gitu ketika bikin roti tuh, saya ingat kisahnya Imam Imam siapa ya? Imam Hambali, Imam Malik apa ya? Lupa saya, yang ya, bertemu dengan roti itu. Jadi saya ketika saya bikin roti itu ya udah sambil zikir sambil pas, karena saya suka aja. Bagi saya roti itu makhluk hidup gitu.
yang harus diajak Wow. ngobrol gitu. I should taste your bread. Yes, 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 you should. Terus abis gitu, dan by Allah, selama suami saya sakit itu, wah, income dari roti, cookies, apa segala macam itu banyak deh. Masya Allah. Allah ya. Ada Tuhan. pemasukan jelas. Dan setelah setelah suami saya udah sembuh apa, terus sepupu saya datang, apa ipar apa semua datang ke rumah, apa ya, baru tahu gitu mereka bahwa gila ya, jadi selama ini lo diem aja gini. Di situ saya baru bisa menjelaskan ke mereka bahwa ya nggak usah khawatir gitu. Allah pasti menjamin kok gitu. Karena kita nggak ngerti yang mati duluan siapa. Oke, memang umur saya sama suami saya beda jauh. Tapi kita bahkan nggak tahu 5 menit kemudian Betul. saya masih Ya, hidup atau enggak gitu. statistically gitu kan orang itu paham. Ya, Yes, ya bahkan belum saya pernah tentu. ngobrol sama Bener. ibu saya. Ibu saya bukan orang yang memaksa saya untuk bekerja sebenarnya, karena ibu saya udah tahu gitu background saya beralasan. Saya terbiasa berdiskusi dengan orang tua saya gitu. Jadi orang tua saya tipe yang kalau kamu pilih itu you have to, ya kamu harus tahu konsekuensinya gitu ya. Dan Ya. dan saya sangat sadar gitu melakukan itu. Paling ibu saya cuma bilang gini, kok kamu jadi orang kok pesimis banget sih, kok ngomongin kematian gitu pada saat itu ya, ibu saya belum ngerti gitu. Terus saya bilang, ya tapi emang segitunya loh Bu, kita tuh nggak tahu hidup itu sampai mana gitu. Kalau suami saya selalu ngingetin ya, kita hidup itu hari ini, jadi lakukan yang terbaik kamu bisa lakukan hari ini gitu. Dan Hmm, hmm. kok ya by Allah juga, ketika suami saya udah ada income ya pesanan roti saya juga ya sekedarnya aja gitu. Karena saya kan pesannya ya saya juga sambil homeschooling, sambil ngurus rumah apa. Jadi emang Iya. memang ada Wow. pelanggan-pelanggan tetap gitu yang ya udah gitu, yang alhamdulillah gitu. Tapi ya kalau pas Ya, ada iya, income iya. tuh ya emang tugas saya udah sampai di situ dulu gitu. Nanti kalau Hmm, hmm. perlu lagi pasti ada lagi gitu. Dan itu yang saya suka tularkan ke teman-teman juga gitu ya, bahwa enggak kok, rezeki bukan bukan pesenan yang ngatur, bukan bukan bos yang Ya, ngatur gitu. ya, Nanti kalau saatnya betul. tepat Masya turun Allah. itu, entah gimana Oh, caranya, udah entah itu. merasakan itu ya, the taste of Yes, it. aku Allah tuh yang, nggak pernah bikin roti, walaupun ibuku dulu suka bikin roti, tapi nggak pernah. Ibuku aja sampai, kok kamu rotinya kayak bisa roti bikin isi, roti tawar. Kok roti jadi? tawar tuh sokupan, sokupan Oh, doang. I like it. Ya, 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 Aduh ya. manisnya Elia suka banget. banget tuh. Ya, Wah, ya. nanti aku Oke, bikinin coba deh kalau nanti pas lagi ini ke Bandung. nomornya ya di chat. Silahkan sahabat-sahabat yang mau pesan Aduh, iya suku insya pembe Allah, yang insya Allah. honey. Ah, Aku kan pakai pakai, wah itu ya hmm, itu lagi karena pengetahuan tentang eh, itu ya. Jadi saya nggak berani juga tuh pakai bahan-bahan yang apa ya, yang kira-kira Allah nggak suka gitu. Karena kita hmm, mengedepankan halal dan thayyib ya, halal betul, tuh betul. kan. Kenapa Hmm. yang saya sama suami sangat memperhatikan apa yang masuk kan ke dalam tubuh Ya, kita. Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia Ya, tuh by tapi aku, Allah sih. betul. Tapi aku tersentuh sama ketika Mbak bilang, aku tuh senang bikin roti tuh kayak makhluk hidup. That kind of love, ya. Yes, Oh, that's like kalau the kalau kata labor of love. Kalau kata anakku Amazing. yang Hmm. sulung itu ya, umur 14 tahun dia sekarang, dia bilang gini, Bundo tuh kalau Bundo, dia kalau manggil Hmm. Hmm. anak-anakku, kalau manggil aku Bundo, Hmm. Hmm. Bundo itu kalau bikin roti udah kayak roti itu anaknya sih, dia bilang gitu. Roti itu udah kayak anaknya, kayak oh sayang, kayak di, Ya, karena aku sambil ini ya. kayak, waduh rotiku Patut gini. untuk dinikmati nih sahabat-sahabat untuk Oh bubu insya Allah. pesan. Aduh, Ya itu ya tapi Allah Maha itulah Kuasa ya. Tapi sekarang rezekinya. suami sehat, posisi Oh, kondisinya. Alhamdulillah ini lagi sakit sebenarnya sekarang. Hmm, Cuman hmm, ya, hmm. alhamdulillah aja. Alhamdulillah aja Ah, semuanya. Udah alhamdulillah di itu tahap kalau itu. kalau masih senyum ngadapinya itu fine. Yes, Kita akan baik-baik yes, aja tuh yes. ngadepin. Ibu saya lagi Itu WA ini heran aja betul. dia. Ibuku juga Ya, lagi WA ini heran juga gitu. Kamu nggak gitu. apa-apa gitu. Di Ah, Jakarta gitu. hmm, Suami hmm, lagi sakit gini. Karena ibu saya nggak kebayang karena saya biasa di rumah sama anak-anak kan. Sebenarnya saya hmm. ngeliat itu sebagai bentuk perhatian aja sih dari mereka karena kekhawatiran Betul, mereka betul, betul, belum betul. sefrekuensi aja di tahap itunya gitu. Iya, iya. It's a love language. Yes. Beda-beda, betul. It reminds me sama mama saya. Mama saya tuh hobi bikin kue. Kata tante saya sejak SD, itu tuh mamamu tuh, SD ya, bikin kue sendiri terus simpen di kantin, di warung-warung. Hmm. Mama.
Nah, kemudian karir wise dia tuh menjadi sekretaris. Jadi gini dulu zaman Gubernur Jawa Barat Yogi SM, oh ya, zaman Soeharto tuh ya, ada namanya Yogi S Mehmet, Gubernur Jawa Barat. Dia punya tangan kanan. Mama saya tuh sekretaris tangan kanannya beliau, gitu. Hmm. Kan kerja di pers ya. Dulu di zaman Harmoko, Orba itu semua harus Iya, centralized, nggak yes. dan belum internet ya, koran semua itu dipegang sama mereka lah. Yang bolak-balik ke Jakarta ke departemen penerangan tuh mama. Pokoknya glamorous lah Iya, itu kehidupannya tuh. sama sih kayak ibu Iya. saya ya. Wanita karir, lawang aku lahir Iya, sekian 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 2 minggu kalau nggak salah sama pembantu. Jadi I know, I grew sama up, banget. aku iya 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 iya, I grew up with pembantu gitu kan. Um, nah mama hobinya karena pulang kerja itu hobi masak, bikin roti. Itu di Bandung Selatan, the first cafe ever di Bandung Selatan. Itu Apa mama, tuh? Cafe Corner namanya. Yang dulu Hmm. di Balai Endah kita tinggal di kompleks wartawan. Jadi dulu bupati itu ngasih suatu area dan diberikan di kapling-kapling wartawan-wartawan. Bapak saya kan redaktur Gala dulu, sebelum diberi Kompas tuh. Jadi dapat ya yang manajerial lah dapat. Jadi satu kompleks itu wartawan semua. Kalau enggak penulis Abdullah Harahap. So I grew up sama anak-anak mereka. Atau kalau sahabat-sahabat pernah lihat koran Pikiran Rakyat, sekarang nggak ada lagi yang baca koran kayaknya. Dulu Masih masih ngerasain pikiran masih rakyat tiap pagi atau? itu ada karikatur namanya Pak Ohle, Mang Ohle ya kan, ada karikaturnya tuh. Itu Iya. Pak Didin Bazuni, tetangga, anaknya tuh Bella cewek itu teman main saya lah. Jadi gitu, we grew up there gitu. Dan itu kafe pertama tahun 84 kalau nggak salah, rame ya. Bikin dulu tuh mama suka ikutan jual roti di Dago, ada roti tawar label namanya ya, ada kafe roti tawarnya enak banget ya. Itu konsep kafe pertama tahun 84. Jadi sekarang orang-orang yang dulunya suka pacaran di kafe itu sekarang udah punya anak. Sekarang mama saya masih jual kue kering tiap tahun karena ada pelanggan tetap ya. Nggak sebanyak dulu tapi ya just karena dia hiburan ya buat buat yang sudah pensiun tuh supaya ada aktivitas lah. Anyway, kehidupannya kemudian dijungkir balikan. Dimulai dengan perceraian orang tua saya sehingga rumah dijual, terus kita pindah. Udahlah meredup itu setelah itu. Terus mama saya masih mencoba untuk ekspansi kafenya. Dilalah ditipu, ditipu sama orang dalam ya, sama keluarga sendiri. Berpuncak di Krismon tahun 98. Satu persatu asetnya hilang. Bahkan rumah yang kami tinggali sudah mau dijabel sama BTN tuh, sudah dipiloks. Ya, tahu kalau rumah mau digali dipiloks di dinding rumah ini dalam pengawasan saking nggak bisa bayar cicilan karena digadain terus nggak bisa bayar. Wah, tiap hari saya tahu ibu saya harus menghadapi debt collector yang kadang-kadang garang banget, ya galak. Wah, ibu saya hadapi satu persatu tuh. Bukan tipe nggak pernah ya, nggak pernah misalkan ibu saya bilang ke saya, misalkan ada yang bisa bilang mama nggak pernah gitu. Dia hadapi satu persatu. Maaf Pak, saya nggak punya, tapi aduh Bu, tapi gini gini gini, mau dimarahin. Tapi ya saya tahu, tapi saya tidak, saya akan bayar gitu. Meluluh kasih kopi kayak aspal dan pulang. Tapi dihadapi satu persatu, every day. Nah waktu itu saya mulai masuk fakultas kedokteran. Jadi saya tuh SMA dari biasa bawa mobil ke sekolah. Eh, Kemudian aset hilang semua, jadi motor, motor hilang lagi, jadi naik bus. Udah masuk ke fakultas kedokteran harus ke Jatinangor kan waktu itu. Naik bus yang doyong-doyong tuh lo Damri. Ayo kosong 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 mana penuh orang sampai nempel ke jendela gitu berdiri semua. Padahal si bus itu udah doyong. Masih ada masih ada masih ada. Amazing ya. That's one of the memorable memories. Waktu itu ya, papa mama saya. Ini saya cerita gini tuh biar saya cerita ya itu ya. Jadi indah sih sebenarnya.
saya sebagai anak posisinya. Nanti Mbak, kalau Mbak Dian, anak-anak mengalami misalkan, ibu saya prihatin, seolah-olah kita gini ya, waham kita merasa aku gagal membahagiakan anak-anak. Nggak perlu begitu, nggak perlu putar lagu begitu, nggak Iya juga. Justru benar-benar. itu bagus buat anak-anak tuh belajar Iya, prihatin. iya betul Nggak sepakat. perlu, aduh kasihan anakku nggak bisa makan, nggak usah Enggak, gitu juga, iya, nggak usah. iya, Yang lain bisa beli Lego, dia nggak bisa, apalagi cuma Lego iya betul, atau betul, Roblox. Ya betul. nggak apa-apa. Yang lain punya handphone, dia nggak, ya, biasa aja. Nggak usah Iya, drama gitu loh. Nggak usah, karena saya bicara dari anak ya, dari perspektif anak. Nggak luka tuh, bahkan jadi memori yang kalau karena saya lihat mama saya nggak pernah ngeluh. Nah, saya lihat, oh kita nah ya mengalami itu that's the semua point. tuh. Saya lihat mama saya jadi tambah dekat sama Allah, jadi tahajud. Sebelumnya nggak pernah gitu, nggak pernah. Saya menyaksikan kan sebagai anak, menyaksikan kejatuhan mereka dalam tanda kutip ya, seolah-olah dalam mata dunia tuh, tapi secara spiritual mereka dinaikkan, itu loh. Iya, Tapi kan kita pahamnya memang sekian tahun kemudian, tapi saya sebagai anak bersaksi, itu bukan, it's one of the the most beautiful experience ya, lewat, bukan bukan tragedi sama sekali. Karena itu saya very inspiring for me, karena itu menjadi bekal buat saya jadi kuat di masa depan. Karena pernah ngalamin itu, dan mama saya baik-baik aja, orang tua saya baik. Papa saya sih yang biasanya kena mah stresan, kalau papa sangat sensitif, mama yang gitu. Tapi aduh indah. Pernah Mbak Diana suatu hari, kita kan jualan roti dulu, roti tawar dibanderol 10.000 satu, sepanjang gitu. Pagi nggak ada duit, tau nggak, buat mm-mm. kasih saya tuh bekal 5.000, 5.000 perak kan, bus 1.000 gitu ya, bolak-balik 2.000 ya, sisanya nggak ada uang. Oh, kuliah naik jadi 10.000 karena harus fotokopi atau apa, nggak ada uang 10.000. Saya ingat pagi itu nunggu sampai udah tegang kan, udah wah telat deh, telat deh. Ada yang beli roti. Bapak saya ingat aja, Neng katanya, dia manggil saya Neng. Ada yang beli, lari Itu langsung itu naik indah angkot. itu Oh indah itu sih rasa-rasa itu. tapi gini, saya bisa pahami kalau saya jadi papa saya saat itu pasti nangis, Iya, ya kan? iya, Aduh saya nggak bisa ngasih bahkan sekedar uang jajan buat itu, yes, pasti nangis, iya, pasti merasa gagal misalkan sebagai orang tua, kayaknya gini banget, kasihan anakku gitu kan. Tapi saya sebagai anak malah bangga gitu, malah looking back, kita bareng-bareng kompak banget jadinya ya. Gara-gara itu papa mama saya bersatu lagi tuh, gara-gara ekonomi itu. Karena aset lebih mudah lah di wah, satu rumah, nikah lagi. wow, Iya, saya baru nikah tahunnya terus sekian, dan nikah lagi cuma well, that explain. So but yeah, wow. So jangan takut ya, iya anak-anak betul, kita tuh lebih kuat daripada yang kita ini kan. Karena kita bilang, gimana nih dengan perceraian, mungkin apalah ya. Enggak, biasa aja. Dia akan melihat bagaimana kita merespon kehidupan beserta Allah. Ya, jadi kadang-kadang kita terbelenggu oleh waham-waham nggak perlu, oleh lagu-lagu iya yang benar. emosi ya, lagu cengeng kalau dulu Harmoko di Betharia Sonata nggak boleh lagu itu, setuju, karena lagu itu kan masuk gitu ya. Pulangkan aku, nyanyi lagu tuh yang bikin mengingat Allah, tersenyum, bukan kehidupan, bukan meratapi nasib. Nggak begitu. Suluk tuh kita mengagungkan takdirnya, melihat sesuatu yang positif di balik semua hal, itu jihad kita. Itu terang badar kita gitu. So it's okay. Ya, kalau misalkan, aku kok keprihatin begini, nggak usah khawatir dengan keprihatinan. Justru itu jadi modal memperkuat. I can testify that sebagai anak, and I'm Iya, growing up very fine, baik-baik aja. iya sih, benar, benar. Hmm. Selama kitanya Mungkin tenang kalau kan saya anak-anak yang tenang. terlalu ya, mungkin kalau Allah bikin semuanya sembuh, saya jadi cengeng. Mungkin nggak akan kasih kajian suluk juga sih, karena nggak kepikiran gitu. Karena terlalu Bener nyaman nggak? ya teh, Karena terlalu terlalu nyaman. nyaman, nggak Betul, nyari Tuhan. betul. Itu Kenyamanan, titik balik saya, betul. iya betul. Seorang murid itu kan harus berada di ketidaknyamanan ya. Kalau nyaman sedikit disuruh pindah nih. Iya, iya. Banyak hadis mengatakan dunia penjara. Buat siapa orang beriman? Kalau bukan Iya, penjara itu kan tidak nyaman, semua terbatas, semua ini, ya nggak apa-apa. Semua dinikmati aja gitu, senyum-senyum. Karena kita tahu
Kehidupan sebenarnya nanti di sana. Kita tahu nanti di sana dapatnya. Tenang aja. Semua di sini ya seadanya nggak apa-apa. Kan Allah udah membeli jiwa kita, harta kita semua udah dibeli. Nanti surga di sana. Gimana mau menang lawan orang kayak gitu? Iya betul. Orang udah dia I have nothing to lose gitu kan. Udah semua milik Allah, silakan aja. Jadi ringan menghadapi kehidupan tuh. Yes, yes, Ya, betul. terserah udah dibeli, oh, it's not me. Terserah Allah yang terserah Allah. Sekarang lu suruh ke sana, oke. Sami'na wa ata'na, jalani aja dengan senyum. Ya, ya, yang bikin berat itu suara-suara drama-drama Di yang nggak sekitar. perlu di dalam ini nih, Oh ya, di dalam dalam roh. kepala ya benar. Eh, itu kalau seorang sufi namanya Bawa Muhyiddin 10,000 trillion 400, tapi bisa ada hitungannya tuh suara-suara itu. Suara dari luar paling dua lusinan lah paling maksimum. Suara mertua, suara ya datang sih ke ruang saudara kita. Tapi yang di dalam itu, aduh, itu yang namanya jihad akbar. Pulang dari perang Badar, kata Rasulullah. Ini kita baru pulang dari perang kecil. Para sahabat yang buntung tangannya, perang kecil. Horor kan? Iya, karena perang besar tuh jihad melawan hawa nafsu. Itu yang di dalam. Setan dibelenggu nih Ramadan. Lah kok kelakuan iblis menyeruak. Setan di dalam tuh lebih mengerikan loh dibanding setan yang wujud sebagai makhluk. Dia tuh bisa terenganga gitu loh. Aku aja nggak berani begitu gitu hawa nafsu. Itu ditundukkannya dengan saking Ramadan ya. Itulah perjuangan kita lawan hawa nafsu, lawan ego. Iya. Nah, itu nggak apa-apa, but it's nice Alhamdulillah. to be together gitu karena kita bisa berbagi, kita bisa belajar dari kisah yang lain ya, kan kita menjadi bercermin, dia juga bisa, aku juga bisa, gitu kan. Iya, bahwa nggak sendiri. Yang yang Benar, yang sedih nggak lu doang ibaratnya gitu ya. benar, Maksudnya benar. kan Dan semuanya ceritaku dapat. juga dialami yang lain juga tuh gitu, Iya, kita bisa resonate gitu dari yes. sama juga tuh dia ngalamin itu, jadi nggak merasa sendiri gitu. Ya nikmati pokoknya, terus kan masih punya balita ya. Iya, Si alhamdulillah. bungsu alhamdulillah Lagi nikmati seneng. itu, Iya. lagi seneng, lagi lucu-lucunya itu. I miss that kadang-kadang udah, anakku sekarang 11 sama 13. Udah Oh iya, sama bujang-bujang. kayak udah sama kayak anakku sih yang pertama juga umur 14. hmm ya, ya sekarang udah berganti kan gini. Dulu mursyid saya bilang begini dulu awal-awalnya, kan saya tuh seneng mengorganisir sesuatu, bikin webinar, terjemahin itu ini. Selalu direction, lihat anak-anak dulu katanya. Jadi kalau buat perempuan, anak-anak pertama. Kalau itu Hmm. termanage, baru keluar. Terus gimana teh? Saya kan sekarang kerja. Ya udahlah, itu kan bagian gini ya, gini Mbak. Kalau Allah mudahkan kan ada neneknya yang ngurus, ya kan itu, Support system. iya support system. Silakan kerja Yes. kalau itu dimudahkan, bukan berarti harus di rumah terus, nggak. Iya. Kalau dimudahkan, tapi kalau nggak dimudahkan juga nggak usah kecil hati. Jadi nggak ada pengkasta-kastaan ibu yang Iya, bekerja di betul. rumah, nggak Betul usah. Ibu banget. tuh bekerja terus walaupun nggak ada paychecknya, bener nggak? Iya, Kerja terus gila-gilaan itu 24 jam, bener. seven ya 24/7 gitu. Jadi nggak, itu label-label itu nggak perlu, itu bikin kita suffocated gitu. Jadi kan jadi gitu ya, nggak perlu nyantai aja, nyantai kerja apa enggak ya, sesuai kita mengalir dengan apa yang Allah mudahkan dari saat ke saat. Kalau lagi ada yang dikerjain silakan. Tadi juga Mbak Dian kan, kalau lagi kalau Allah bikin suami lagi sakit, tiba-tiba orderan banyak, dengan rahmatnya orderan, coba bayangin kalau sekarang orderan banyak terus dipantengin gitu, waktu buat anak-anak pasti tergerus, bener nggak? Iya, bener. Jadi semua dalam dalam Sudah, perhitungannya. iya. Iya, pada saat yang bersamaan si bungsu perlu apa, yang anak kedua perlu apa, kan beda-beda tuh dari hari ke hari tuh. Banget. Dinamikanya beda gitu, dan Allah Maha tahu. Maka percaya aja dengan pengaturannya. Allah yang atur volumenya tuh. Naik turun, naik turun. Nggak usah mengandalkan waham kita. Kita kan yang punya waham, wah kalau sebulan segini kali 12 udah begitu, udah bikin 5 years plan, belum belum apa-apa. Boleh silahkan, tapi be flexible lah. The flexibility is the key. Karena Allah itu ya itu tadi ya, oscillating. The characteristic of al-haq, ya the truth gitu, kata Ibnu Arabi, dia oscillating, dia kan fleksibel di antara
alam sana malakut jabarut. Jadi hidup tuh harus fleksibel. Kadang pelajarannya dari sana, kadang dari sini. Itu harus begitu. Maka ya, maka di dalam al-waqiah gitu ya, tiga golongan itu kan ada as-sabiqun as-sabiqun, ulaika muqarrabun gitu. Sabiqun as-sabiqun. Jadi orang yang cepat berbuat kebaikan, cepat berbuat kebaikan. Kenapa coba dia bisa cepat berbuat kebaikan? Jadi kalau kita bayangkan diri kita dalam mau main bulu tangkis lah ya, bulu tangkis kan atau pingpong itu pace-nya kan cepat dibanding tenis, bolanya lama nyampainya. Kalau smash badminton atau pingpong cepat. Cepat dalam merespon itu karena kita udah pasang kuda-kuda. Coba bengong ambil scrolling, wah ke smash, nggak akan cepat dalam jadi orang yang asabikun cepat dalam berbuat kebaikan, dia cepat dalam merespon Tuhannya, dan itu karakteristik abid yang baik. Seorang hamba yang baik dia cepat dalam merespon Tuhannya, tapi dia nggak akan bisa bisa cepat merespon kalau dia nggak pasang kuda-kuda. Kalau ada Allah berbisik, dia ya, ya Allah ya Allah langsung, ya saya di sini gitu lah, baik Allah gitu, karena dia waspada dari saat ke saat. Oleh karena itu salah satu amalan yang paling Allah sukai itu sholat tepat waktu, di awal waktu. Begitu azan dia langsung udah nunggu-nunggu nih, bahkan timernya di set sebelum azan, dia mau wudhu sebelum azan, dia cepat merespon itu. Coba lakukan itu ya, berubah tuh banyak kehidupan kita, karena dia akan membalas. Sifatnya dia tuh selalu kalau membalas tuh lebih baik. Itu loh masalahnya. Memang Allah mengajarin kepada kita kalau orang kasih kebaikan padamu, seminimalnya balas dengan yang setara, seminimalnya. Tapi kalau Allah tuh beyond. Itu enaknya bertransaksi sama Allah. Aman, terjamin. Lakukan. Sabikun, sabikun. Cepat. Jadi kalau ada, karena dia kasih ilham. Cepat berbuat kebaikan. Dimanapun dia akan, ya, lagi jalan di supermarket, loh, kok ada, jadi barang-barang jualan jatuh gitu ya berserakan, jangan ngelayor gitu, itu tuh beresin. Walaupun itu kan tugasnya orang supermarket, nggak gitu teh. Dia dihadirkan di semesta kita. Sifat orang mukmin dia membereskan apa yang berantakan, dia akan kasih kontribusi apapun sesimpel itu. Jongkoklah ambil itu sambil berzikir, ya Allah aku merapikan ini, semoga engkau merapikan hidupku. Mungkin gara-gara itu tuh si rezeki kebuka. Jadi jangan remehkan hal-hal kecil ya, kita harus aware lagi jalan atau apa. Berbuat kebaikan di mana, respon dengan sebaik-baiknya. Itu dari Allah. Allah alam. Thank you Mbak Dian. Ya, Ya, makasih teh. so Alhamdulillah. kasih nomornya di WhatsApp ya. Nah, kita punya ya nomor di WhatsApp group. Tapi buat di sini, I want to mau order ah Ya, insya ya. Allah. Nanti buat Di oma Jakarta saya. karena baru pindah malah belum ada oven. Ya, anak-anak juga udah pada protes nih. Kok Oh kita sekarang nggak pindah ke bikin bikin Jakarta. roti? Not for good, tapi ya lagi di Jakarta. Oh, Iya, oke lagi oke, di nanti Jakarta. Oke, mungkin insya Allah ketemuan insya Allah, insya Allah. Terima sama Mbak kasih Mbak Gina. Dian ya, Ya, salam ya makasih buat teh. London. Alhamdulillah. Indah sekali, Alhamdulillah. Silakan yang lain berbagi kisah so uplifting gitu. Jadi sedekah tersendiri, semoga Allah catat. Ya, ini bagian dari kepada nikmat Tuhanmu maka beritakanlah, tahadis. Ya, ini bagian dari kita ya, mengagungkan, ya Allah tuh bener gitu loh, yang bikin jalan kehidupan tuh, dan kita bersaksi untuk itu. Silakan langsung di unmute. Ya, ini pada pada sibuk persiapan buka mungkin. Tidak ada yang bertanya atau masih masih ada yang mau dibagi, silakan. Ya, Assalamualaikum Teh Tesa. Waalaikumsalam Bu Sri, mangga nih. Nah, Teh Tesa,
di Ramadan tahun ini kelihatannya saya sampai nggak kedengar nggak? Kedengar Bu. Benar. Kedengar. Nggak sempat apa ya? Maksudnya baca Al-Quran saya masih masih jauh. Biasanya kalau sudah tanggal 16 ini tuh sudah dapat berapa misalnya udah 30 juz terus lagi ngulang lagi gitu. Tapi sekarang enggak. Eh, Hmm. ini gimana ya? Apa konsep membaca Al-Quran itu sebenarnya konsep yang membaca dalam artian tilawah begitu. Kita dapat berapa juz gitu ya sampai kayak kayak udah berapa juz gitu. Atau lebih baik ke bacanya beberapa tapi pelan-pelan sampai gimana gitu. Gimana nih Tetesa? Hmm. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Itu tergantung dari kondisi masing-masing ya. Kalau lagi ada yang membutuhkan mendengarkan, mengelafalkannya, tilawah adalah hal yang bagus tentu. Tapi ada juga yang lagi kebutuhannya tuh ingin lebih dalam, misalkan. Mungkin tilawahnya nggak banyak atau bahkan mungkin cuma baca terjemahannya gitu. Ya. Melakukan tilawah itu karena setiap hurufnya ada berkahnya. Itu tetap dilakukan. Jadi harus tergantung kondisi masing-masing ya, Bu Sri. Tapi kalau misalkan kita lihat hadis Rasulullah SAW, sholat ya dibandingkan dengan tafakur, tafakur sesaat lebih baik dari sholat 100 rakaat. Jadi yang disasar tuh lebih ke kontemplasinya, lebih ke pendalamannya, lebih ke pemahaman, penghayatannya itu. Tapi tidak, nah ini ya, balance itu tricky buat setiap orang, lihatlah kondisinya. Karena sangat tidak meringankan faidah untuk tilawah. Sangat tidak bisa gitu. Tapi gimana bisa balance-nya? Apa harus dikejar sebulan? Kan beda-beda keluangan setiap orang. Itu dibaca ya dari kehidupan yang ada, situasi yang ada dari saat ke saat. Tapi juga jangan hanya terbatas di tilawah, pendalamannya itu gitu. Nah, kajian suluk online itu desainnya untuk itu dan satu ayat coba didalemin, dilihat dari segala aspek gitu ya. Dari membaca kitab diri kan itu alif lam mim tiga kitab itu tadi kali kitab harusnya la raiba fi. Tidak ada keraguan. Jadi kalau masih meragukan tadi itu ya, kita masih ragu. Ragu itu akan berkelindan dengan was-was, khawatir, cemas. Itu datang dari keraguan. Ya, karena nggak yakin. Maka kita hidup tuh untuk membangun keyakinan. Hatta ta'tiyal yakin gitu dalam Al-Quran. Kalau nggak yakin, mesti ragu. Kalau itu ragu, la raiba fi, hudalil mutaqin. Jelas tidak takwa. Takwanya masih shaky gitu, belum terbentuk. Nah, Ramadan ini ya kan la'allakum tattaqun kutiba alaikumusiyam. Ujung-ujungnya supaya membangun ketakwaan. Jadi bagaimana yang terbaik? Pertama, Bu Sri tanya sama Allah Ta'ala, ya Allah, kondisinya gimana, sebaiknya seperti apa, gitu ya. Baca dengan keluangannya, tilawah lanjut, tapi mungkin tidak seintensif tahun lalu, misalkan. Kan disesuaikan dengan kondisi per saat ini, ya. Aktivitas mengkaji di yang lain dan lain sebagainya, supaya kita tidak tidak terjebak dalam konflik. Ya, itu kan konflik dalam diri sendiri karena kita yang memberi batasan. Oh, kalau tahun lalu aku ini tuh. Nah, itu bikin berat tuh kayak gitu. Makanya tadi saya bilang mesti fleksibel. Nggak usah bikin referensi yang lalu udah lalu berlalu udah tidak relevan dibandingkan dengan sekarang. Karena situasi beda, ya kan? Kondisi beda gitu. Jadi nggak apple to apple untuk dibandingkan. Jadi seorang sufi itu anak sang waktu, the children of time. Kita mengalir dari waktu ke waktu aja. Ya, tahun lalu ya tahun lalu. Mereka punya referensinya sendiri yang tidak bisa dibandingkan karena situasi dan semuanya berbeda. Sekarang adalah sekarang. Jadi ya bisanya ini ya udah nggak apa-apa. Tapi mencapai keseimbangannya itu yang harus tanya sama Allah Ta'ala karena setiap orang Iya. berbeda-beda. Walau alam. Iya, iya, iya. Iya, itu supaya tidak terlalu berduka dengan apa yang luput dan tidak terlalu senang. Sekarang kalau dikasih sebaliknya, misalkan, wah ternyata tahun ini bisa 2 kali khatam, oh yes gitu. Terus apa gunanya? Emang menjadi dekat sama Allah nggak tahu gitu. Marifatnya kena nggak tahu juga.
kan? Jadi kadang-kadang kita terjebak oleh sebuah fenomena ubudiyah sekalipun ya. Jadinya jadi waham gitu, Hmm. jadi syahwat. Namanya Iya, syahwat iya. spiritual. Sepertinya spiritual tapi syahwat sebenarnya. Itu sangat Hmm. halus. Ya, Iya, iya. ya. Makanya selalu Iya, minta minta tolong sama Allah. iya, Ya. makanya makanya kayak mempertanyakan gitu. Saya tuh ini tuh dorongan hawa nafsu ingin kelihatan apa atau pada Hmm. jadi ada sih pertanyaan kayak gitu. Oh, harusnya kan Iya, mungkin ikhlas saja ya menjalani. Sekarang bisanya baru sampai betul. segini kan seperti itu ya, Mm-mm. Tessa ya. Benar, benar. Ya kadang-kadang kita suka bikin agenda-agenda sendiri yang sebenarnya seringkali tidak selaras dengan agenda Allah. Misalkan, pokoknya hari ini satu juz. Wah, anak mau ini. Jadinya tidak tadi ya, sebikunal awalun, kuda-kuda kita jadi lepas gitu. Padahal kita harusnya lihat. Anak lagi merengek atau mama, mama. Sebentar mama teh aduh lagi ngejar roh hatam kamu ganggu saja. Kan jadi Iya, bengis iya. si mama jadi bengis gini lagi baca Quran. Gimana? Iya, iya, Hah? iya. Iya, Ya kan? betul benar. Nah, bukan begitu maksudnya kita kan Hmm. kita lihat-lihatlah kondisi deh situasi juga masa orang butuh bantuan atau apa ada tamu nggak bisa diganggu sorry hari ini 2 juz. Oh. Seolah-olah spiritual ya tapi kayaknya gimana gitu Iya, ya iya, betul. nggak gitu ya Paham, paham. harus 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 merahmati gitu lihat-lihat kondisi Hmm. lah nggak usah streng-streng gitu nggak karuan belum tentu juga gitu ya kalau Mm-mm, lagi mm. luang by all means silahkan tapi Allah tuh kan dari saat ke saat beda-beda ngasih situasi itu Iya, betul, mengalirlah dengan itu mengalir betul, aja betul. ya be flexible Iya, iya, itu tasbih iya. Hmm, wallahu iya. alam Terima ya kasih ya, Tetesa. bangga sami-sami Alhamdulillah. semoga Dapat pencerahan. lancar amin 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 ya Amin. ya itu kan apakah baca Quran atau enggak apakah sholat tarawih atau enggak nanti itikaf atau enggak semua tuh kan kadang-kadang kita berkonflik sendiri di dalam diri sendiri padahal itu kenapa kita minta siratal mustaqim sahabat-sahabat ya ngejawab hal-hal itu sebenarnya ngejawab hal-hal yang keseharian itu makanya tegakkan dengan sholat itu jadi pilar dalam adin dalam kehidupan kita kalau sholatnya nggak tegak runtuh semua kita tuh hidup tuh sekedar menjalani ini sekarang ya mau zuhur antara zuhur mau secure antara zuhur dan asar zuhurnya harus tegak tegak tuh udah awal di awal udah bagus tuh tapi keep the pace nanti asar udah melemah tegakin lagi maghrib gitu aja hidup tuh merespon dari apa yang ada antara zuhur dan asar nanti kita minta ampun atas aduh maaf ya tadi aku masih kurang kurang sabar ya Allah gitu. Nanti maghrib gitu aja supaya kita tidak panjang angan-angan di satu sisi. Bukan berarti kita nggak boleh bikin 5 years plan. By all means silahkan kalau dimudahkan ya. Ini edukasi buat anak-anak dan lain sebagainya. Kuncinya yang dimudahkan. Jadi hawa nafsu atau tidak itu diukur dengan 3K. Ada keinginan, keinginan, kemampuan, dan kesempatan. Ada kesempatan, ada kemampuan, tapi belum ada keinginan, nggak jalan. Itu kondisi saya waktu dulu kerja di multinational company apa namanya bonus bisa ratusan juta tapi nggak ada tuh dikasih keinginan umroh gitu sekarang saya nyesel jadi kesempatan ada kemampuan ada tapi Allah nggak kasih keinginan nggak jalan tapi kita biasanya banyak keinginan tapi kesempatan bisa ada ya kemampuan jangan dipaksa-paksain dan kemampuan tuh buat ibu-ibu buat kita orang tua juga harus mengukur kemampuan keluarga sebagai support system jangan karena aku kan bisa iya sih tapi efeknya buat anak-anak apa itu harus diukur juga nah kalau itu aman biasanya hawa nafsu tuh cenderung nabrak-nabrak itu ukur dengan itu keinginan oke kemampuan oke kesempatan ya dibicarakan baik-baik oh berarti jalan kalau enggak jangan ngoyo it's dangerous it's risky Alhamdulillahirobbilalamin dengan demikian tuntas sudah ya kajian suluk hari ini selamat menyiapkan berbuka untuk sahabat-sahabat di Indonesia dan sekitarnya kita masih lama 6 jaman semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Terima kasih untuk silaturahmi dan sharingnya. Semoga Allah Ta'ala memperkuat silaturahmi kita, ikatan cinta kasih di antara kita. Kita berjalan sama-sama ya. Walaupun secara geografi kita ada di titik-titik yang berbeda, tapi Allah yang menyatukan hati. Hanya Allah yang bisa.
there's no amount of money atau apapun yang bisa. Kalau hati dekat tuh ya karena Allah saja gitu. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita ketakwaan yang lebih baik dari saat ke saat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Ya, Terima kasih pamit dulu Teh ya. Sha. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih.